Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi dengan bulan penuh berkah yang dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Saya Tri Risma Harini, Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi saudara-saudari umat Islam di seluruh Indonesia. Di bulan suci ini, marilah kita meningkatkan semangat gotong royong atas sesama anak bangsa. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan dan membantu sesama, terutama dalam bulan yang penuh berkah ini. Semangat gotong royong dapat dimulai dari berbagai hal, seperti memberikan makanan sahur dan berbuka puasa kepada yang membutuhkan, menolong tetangga yang kesulitan dalam berbagai hal, dan saling memberikan doa serta dukungan dalam menjalankan ibadah puasa. Selain itu, mari kita tingkatkan juga semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita adalah satu bangsa yang harus saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan. Saya berharap semangat gotong royong yang tinggi ini akan terus terjaga dan ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari setelah bulan Ramadan berakhir. Mari kita jadikan semangat gotong royong sebagai ciri khas kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan keteguhan iman dalam menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN PDI Perjuangan dimanapun berada. Menemani santap sahur Anda hari ini, program Inspirasi Sahur kembali hadir di tengah Anda semua. Masih dalam rangkaian ulasan kajian mengenai kitab-kitab dan juga karya dari para tokoh-tokoh Nusantara di Indonesia.
Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat penting, yaitu Serat Wirid Ronggowarsito. Salah satu kitab yang menjadi sumber referensi yang sangat penting. Dan bersama saya telah hadir sosok cendekiawan Muslim Indonesia yang juga seorang peneliti Islam Nusantara, Kiai Muda Ahmad Baso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak April, sehat? Alhamdulillah sehat. Lancar, bagaimana? Ya? Alhamdulillah lancar. Kiai lancar, bagaimana? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Puasanya alhamdulillah sehat. Puasanya hingga hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengenai serat wirid ini sendiri kita akan berbincang berkenaan dan juga dengan bersangkutan juga dengan budaya ya. Yeah. Nah, sebelumnya terkait dengan tanah Jawa, saya ingat tanah Jawa, saya ingat juga dengan budaya gitu. Ada kalau di tanah kelahiran saya itu tradisi sebelum Ramadan itu nyadran namanya. Nah, kalau di tempat kelahiran Kiai sendiri apa? Ya, biasa juga sebelum Ramadan kan kita ziarah makam juga kan. Bersih-bersihkan makam juga sama dengan nyadran. Cuma di sana kan ada beberapa yang mengambil setelah Lebaran. Jadi ada yang sebelum Ramadan, ada yang tradisinya setelah Lebaran. Jadi pas hari Lebaran atau H+1 itu pada ziarah makam dan berdoa itu. Jadi lebih banyak yang habis Lebaran. Setelah Lebaran. Setelah ya, Lebaran setelah malah. Lebaran, baik. Kalau ada yang sebelum Ramadan itu hanya beberapa yang tidak begitu dominan. Kebiasaan itu. Kebanyakan malah setelah Lebaran itu. Baik. Berbicara lagi mengenai tradisi budaya juga yang lekat dengan budaya ini, Serat Wirid Ronggowarsito, apakah benar Kiai bahwa serat ini bersinggungan tentang kebudayaan? Sebetulnya tradisinya itu adalah mengamalkan ajaran para wali. Kan judulnya itu adalah Anyiriosaken wewejanganipun wali wolu. Bab kasampurnan kahimpun impanjenenganipun Raden Ngabehi Ronggowarsito. Jadi berbicara tentang ajaran-ajaran para wali, wali wolu, wali 8. Jadi sanatnya Kiai Ronggowarsito berbicara tentang ilmu tasawuf. Ini ilmu tasawuf isinya. Cuma ada tasawuf yang levelnya abstrak, spekulatif, sangat spiritual. Ada yang tasawuf yang levelnya praktis, amali. Yang diamalkan oleh orang-orang kebanyakan dalam bentuk zikir, wirid, amali-amali tarekat. Itu yang lebih amali. Nah, Kiai Ronggowarsito ingin menghimpun keduanya supaya bisa dimengerti oleh masyarakat awam. Nah, ini yang kemudian dipadukan dengan mengikuti sanad atau warisan keilmuan yang nyambung sampai ke Wali Songo. Nah, kenapa disebut di sini di judulnya Wali Wolu? Karena 8 murid Kanjeng Sunan Ampel yang melanjutkan ilmunya sang guru, yakni Sunan Ampel ini. Nah, Sunan Ampel tidak disebut dalam Wali Wolu ini, karena beliau adalah guru besarnya lah. Nah, baru kemudian di bawahnya itu adalah 8 murid terpilih, yang sinelir, yang terpilih, yang akan melanjutkan ilmunya para wali, mengajarkan ilmu ini, ilmu wirid. Nah, bahasanya Ronggowarsito menggunakan ilmu ini, wirid. Wirid tidak sekedar berarti kita membaca wirid seperti yang kita amalkan. Karena itu bagian yang amali, yang praktis dari pengamalan ajaran agama yang dimensinya ini spiritual, tasawuf. Bagian dari akhlak, etika. Nah, wirid juga mencakup sesuatu yang spiritual. Yakni pengalaman seorang hamba mencapai tingkatan ma'rifat level spiritualitas tertinggi yang sampai ke alam ke bahasa Jawanya manunggaling kaula Gusti atau kesatuan hamba dengan sang pencipta. Itu kan lewat pengalaman khusus itu. Nah, itulah yang dituangkan juga dalam serat ini. Jadi beliau sudah mengingatkan bahwa buku ini tidak bisa dibaca sembarangan orang. Harus yang benar-benar
ngerti ilmu ini. Yang penting kata beliau itu adalah harus tunggil ngilmune. Harus benar-benar seide dengan ilmu ini. Alasannya apa, Kiai? Supaya tidak salah paham. Oke. Misalnya kalau orang masih levelnya masih syariat, ya jangan dulu. Nanti lama-lama meninggalkan sholat nanti kan. Karena dianggap nanti sudah ma'rifat, tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Itu juga bukan itu. Nah kemudian berbicara tentang ilmu ini, itu juga harus jelas sanadnya, harus jelas ya sanadnya. Jadi tidak sembarangan ini Ki Ronggo Warsito. Karena kita tahu Ki Ronggo Warsito ini adalah seorang santri. Namanya dulu waktu nyantri di pesantren Tegal Sari di Ponorogo, itu namanya Bagus Burhan. Nah waktu itu gurunya Kiai Hasan Besari, tahun 1820-an lah. Nah waktu nyantri itu beliau banyak mendapatkan amalia-amalia termasuk tarekat. Beliau juga mendapatkan sanad tarekat dari pamannya Kiai Ronggo Sasmito bin Kiai Yosodipuro I, Kiai Yosodipuro II. Nah, itu yang disebut pujangga terkenal ya. Yang nanti dilanjutkan oleh Ronggo Warsito. Nah sanad itu yang perjelas bahwa ini otentik. Orang beragama itu otentik. Nyambung sampai ke baginda Rasulullah. Nah Ronggo Warsito, Kiai atau Raden Ngabehi Ronggo Warsito ini mendapatkan sanad itu satu dari pesantren Tegal Sari, satu dari pamannya Kiai Ronggo Sasmito. Nah dari Kiai Ronggo Sasmito ini Kiai Ronggo Warsito mendapatkan sanad tarekat Syataria. Nah itu nyambung sampai ke Rasulullah. Jalurnya dari Syekh Abdul Raub Singkil terus ke Pamijahan, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasik Malaya, terus kemudian ke Kiai Muhammad Salim, itu Kiai Muhammad Salim Melangi, setelah itu ke Kiai Ronggo Sasmito, terus Kiai Ronggo Sasmito ke Kiai Ronggo Warsito, keponakannya. Nah itulah kemudian beliau ajarkan itu dalam serat ini. Jadi orang yang mengaji kitab ini juga harus ngerti tarekat dan ikut bergabung dengan amalia-amalia tarekat. Nah, setelah rampung dalam dunia tarekat, maka setelah itu masuk ke ilmu yang lebih tinggi. Itu disebut ilmu wirid, ilmu kesampurnan itu. Yakni harus mengamalkan apa yang disebut sebagai wirid sejati itu, wirid hidayat jati. Wirid hidayat jati adalah wirid yang sebenar-benarnya, yang akan memberi petunjuk tentang cara beragama, cara melakoni agama yang benar-benar otentik. Oke, mohon maaf saya potong di sini, Kiai. Saya ingin mendalami sedikit mengenai wirid itu sendiri. Kalau di awam ya, di kami yang masih sedikit ilmunya, kita memahami ada zikir, ada wirid gitu, dan kebanyakan itu yang amali, amali. Oke, perbedaannya dengan wirid yang ingin disampaikan oleh Kiai Ronggo Warsito. Selain yang amali oleh Ronggo Warsito, ada juga namanya wirid yang disebut wirid yang sifatnya falsafi, filosofis. Sebuah perenungan mendalam, kita masuk ke alam arwah, ke alam misal, alam arwah, terus masuk lagi ke alam ahadiyat, wahidiyat, sampai ke alam insan kamil. Nah, di dalam dunia insan kamil lah kita akan menemukan sebuah kebenaran yang hakiki karena kita sudah mendapatkan sebuah ilmu kesempurnaan. Nah itu dalam bahasa Ma'rifat ini kan mengikuti model penalaran ini kan Ibnu Arabi yang mengikuti tahap-tahap pendakian ya. Nah ini beliau menyebut di sini insun mancat saka katingal insan kamil. Jadi aku mendaki seperti Mi'raj ini melihat kemudian dunia insan kamil, dunia manusia yang sempurna. Nah, kalau dalam pemahaman sufi yang seperti ini, dunia insan kamil itu adalah dunia kebenaran sejati, hakikat yang sejati. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita tahu peristiwa-peristiwa sampai yang masa depan, warusak durungnya winaro, mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi. Nah ini yang kayak gini, yang sudah menemukan ini, insan kamil ini. Kan banyak kan kiai-kiai yang tahu ramalan masa depan kan. Betul. Nah itu yang harus, yang diajarkan oleh Ronggo Warsito. Makanya beliau menulis ini kan satu serat kan, tentang ramalan kan, yang disebut zaman edan itu kan.
Nah, itu salah satunya beliau sudah mencapai ma'rifat itu. Nah, orang kalau nggak paham tentang tangga-tangga ini kan susah nanti. Nah, kenapa budayanya masuk? Karena pendekatannya Ronggowersi itu adalah menggunakan paham-paham kejawaan. Sehingga orang-orang kejawen pun juga bisa masuk di situ. Artinya orang kejawen jangan dibandingkan bahwa ini yang kejawen pasti anti santri, enggak. Orang kejawen itu maksudnya adalah yang mengikuti ilmunya Ronggowarsito, yang nyambung sanadnya ke ilmunya para wali. Jangan dipertentangkan santri versus kejawen, bukan. Kenapa referensinya orang kejawen ini Sirat Wirid ini? Karena ingin menyambungkan dirinya dengan ilmunya para wali yang berbasis Jawa, yang Anga Jawi. Nah, santri juga harus ikut ke situ juga karena sanatnya kaum santri juga ke Wali Songo, ke Kanjeng Sunan Ampel, Sang Maha Guru. Simbolnya itu NU kan bintang 9, itu kan Wali Songo. Simbolnya para tarekat, pengamal tarekat di Jatman, komunitas tarekatnya NU itu adalah simbol bintang 9, terus ada kapal, terus ada samudra warna biru. Nah, itu juga simbol ini kan, simbol Wali Songo dan simbol maritim dunia Nusantara. Jadi tasawufnya pun harus berbasis dunia Nusantara ini, jangan lepas. Nah, salah satu pelajarannya juga dari dunia pendekatan kebudayaan ini, orang yang sudah sampai ke level insan kamil, jangan enak di situ terus. Harus kembali lagi ke dunia. Karena ada perjuangan sosial. Nah, makanya para wali menulis Serat Dewaruci. Setelah Bima menemukan yang namanya ma'rifat itu, yang insan kamil itu yang disebut wirid itu. Itulah wirid itu, yang tertinggi itu levelnya. Harus jangan enak terus di situ, harus turun lagi. Itu yang namanya ilmu tanazul tarakiyah, disebut di sini di Serat Wirid ini. Jadi kita naik mencapai ma'rifat tertinggi, tapi jangan lupa kita perlu tanazul juga karena ada yang namanya perjuangan sosial, perjuangan kebangsaan. Para wali kan begitu kan? Berarti itu hal praktis yang praktis diambilnya. Setelah mengarungi tangga-tangga ma'rifat tertinggi ini, sampai ke level insan kamil. Setelah itu jangan berhenti di situ. Harus turun lagi. Yakni membangun peradaban di bumi ini. Memakmurkan bumi. Mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan masyarakat. Menegakkan keadilan. Membasmi kezaliman. Ya Pancasila kan? Lagi-lagi pesannya kepada Pancasila. Iya, karena itu bagian dari jihadnya orang yang ma'rifat ini, orang yang wirid itu. Dan tuntas wiridnya pasti akan kembali ke bumi menjalankan 5 sila itu. Itu juga bagian dari ma'rifat tertinggi. Itu yang dicari orang Jawa, orang Kejawen itu. Jadi seperti lakon Bima. Baik dari ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan. Ingat kan lakon Bima kan? Setelah mendapatkan ilmu ma'rifat dari Dewa Ruci kan disuruh kembali ke bumi. Kenapa? Karena ada Baratayuda menunggu. Baratayuda kita adalah menegakkan 5 sila Pancasila di bumi ini. Bisa dikatakan tidak bahwa Serat Wirid ini juga menjadi sumber inspirasi para budayawan atau seniman-seniman? Karena memberikan motivasi tentang cara beragama yang benar-benar membumi, tidak melangit saja kan. Jadi sangat manusiawi pendekatannya, karena seorang sufi itu tidak dibayangkan orang yang menyendiri bertapa di gua jauh dari masyarakat, lupa dengan masalah keadilan, lupa dengan persoalan penindasan, ketidakadilan, kezaliman dan seterusnya. Bukan itu. Seorang sufi yang sejati adalah contohnya para wali. Mereka para waliullah, tapi pas masuk ke Nusantara ingat perjuangan untuk kemaslahatan bangsa ini. Nah, itu kan. Baik. Itu hebatnya. Ini kan banyak sekali nilai-nilai kehidupannya berarti yang bisa
tarik sesungguhnya dari serat wirid ini sendiri. Nah, mungkin ada satu kutipan yang sangat menarik atau sangat menggelitik untuk Kiai Baso sendiri dari banyak Iya, ini yang sebetulnya yang sangat relevan yang diberikan oleh beliau ini, bahwa ilmu ini tidak sembarangan orang bisa paham. Maka oleh karena itu harus dilatih betul. Ini kata beliau ini, insun uling, kuling ini dene weling kulo wirid punika boten kenging kapri sahaken datang tiang ingkang deren tunggil ngelmu. Aku pesan sebaik mungkin kepada para pembacaku ini, jangan sampai ilmu ini dibaca oleh orang yang belum seide. Nah, ini yang karena gini, nanti akan jangan sampai babantahan. Sampun ngantos babantahan. Jangan menjadi perdebatan. Iya, jangan ini kita mencari ma'rifat kok malah menjadi bahan perdebatan. Jangan begitu. Justru kita harus mencari guna. Mugi kagaliho in sayektosipun, yang kita cari yang mendapatkan manfaatnya. Jangan mencari pembantahan, perbantahan, maunya berdebat, maunya, aku ini yang paling tinggi ilmunya, yang paling benar, siapa yang mau berdebat, bukan. Cari ilmu yang bisa punya faedah, yang mengantarkan kita mencapai ma'rifat di sana, di atas, sekaligus dari sana kita turun ke bumi, merawat bumi ini, merawat kehidupan ini, menjadi lebih maslahat. Itulah ilmu kasampurnan sejati. Tidak ada lagi ilmu setelah itu kalau sudah sempurna semua itu kan. Makrifat di atas, luhung di atas, juga luhun di bumi. Ya, itu kan. Baik, berarti ini ada syarat tersendiri ya bagi siapa saja yang tertarik dengan serat wirid ini sendiri. Ternyata ada syaratnya, harus mempunyai hati yang bersih, mungkin begitu ya? Iya, harus gitu. Karena kalau nggak punya hati bersih ya itu pasti akan mencari itu aja, bebantahan. Bebantahan itu tadi, baik. Dan itu pasti rusak gitu. Baik, kita ambil kesimpulan dari perbincangan yang luar biasa kali ini adalah bagaimana kita memaknai sebuah kehidupan itu dengan hati yang bersih, bagaimana Pancasila itu juga merupakan makrifat yang sesungguhnya bila kita dapat memaknai dengan sebenar-benarnya. Benar-benarnya. Sayektosipun, itu harus mencari ilmu yang sayektosipun, yang sebenar-benarnya. Sobat BKN, pembahasan kita mengenai serat wirid, Ronggo Warsito memperdalam pengalaman spiritual beragama kita. Manuskrip ini juga menunjukkan bahwa Islam bisa disatukan dengan budaya Jawa yang memiliki nilai kearifan lokal. Demikian ya Ustadz, Kiai, mohon maaf. Terima kasih sekali lagi telah berkali-kali menemani kami di beberapa episode, luar biasa. Dan semoga masih dapat bergabung di episode selanjutnya, Kiai. Saya akan tutup pertemuan kita kali ini dengan sebuah pantun. Masakane yu inem rasane hambar, beritani kui wes kesebar. Ojo kesel jadi wong sabar, mergo sabar rezekine jembar. Kita akan berjumpa kembali esok pada hari dan jam yang sama di channel YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Tolong di-share juga agar channel kita semakin maju dan bermanfaat untuk sesama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka.
tak senggup penganten anyar. Caangon peneno bimbing kuwi, lunyu peneno kanggo basuh dodo tiro. Dodo tiro kuminggir beda ing pinggir, tonton mono jumontono kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Sura oh sura iyo. Ler iler tandure wong sumilir, saijo royo tak senggo penganten anyar. Dodo tiro kuminggir beda ing pinggir, tonton mono jumontono kanggo sepo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Susura